Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paulus Tuliselam, NPM 218100430022. Sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Ada beberapa negara menggunakan sistem demokrasi, namun ada beberapa perbedaan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan falsafah atau pandangan hidup dari masing-masing negara. Dalam sistem demokrasi liberal, mempergunakan paham hidup, yaitu liberal. Namun dalam sistem politik yang menggunakan demokrasi Pancasila, menggunakan pandangan hidup, yaitu Pancasila. Pancasila filosofi negara Indonesia dirumuskan oleh pemimpin nasionalis Indonesia, yaitu Soekarno. 5 prinsip telah menjadi cetak biru bangsa Indonesia. Dalam Konstitusi Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 1945, 5 asas tercantum dalam urutan yang sedikit berbeda dan dalam kata-kata yang berbeda, yaitu keyakinan pada satu Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi di bawah bimbingan bijaksana dari konsultasi perwakilan, dan keadilan sosial untuk semua orang Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah sistem kehidupan bagi negara dan masyarakat atas dasar-dasar kedaulatan rakyat. Itu terinspirasi oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila sendiri, yang berarti 5 prinsip, adalah nama yang diberikan kepada dasar Republik Indonesia. 5 prinsip Pancasila adalah keyakinan pada satu dan hanya Tuhan, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan batin dan pertimbangan perwakilan, dan keadilan sosial untuk semua orang Indonesia. Jadi, demokrasi Pancasila berarti demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat yang diilhami oleh dan diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Pancasila lainnya. Ini berarti bahwa penggunaan hak-hak demokratis harus selalu sejalan dengan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai dengan keyakinan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai manusia sesuai dengan martabat manusia, dan menjamin memperkuat persatuan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peranan demokrasi Pancasila dalam kehidupan demokratis berdasarkan Pancasila, MPR yang merupakan lembaga negara tertinggi memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan. Sebagai sebuah lembaga yang sepenuhnya menjalankan hak berdaulat rakyat Indonesia, MPR harus mencerminkan aspirasi dan keinginan rakyat dengan semua keputusan atau dekretnya. Dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara bagian, Majelis menunjuk presiden dan wakil presiden dan menentukan panduan kebijakan negara untuk pelaksanaan oleh presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang anggotanya berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat, memiliki fungsi melaksanakan kendali atas penyelenggaraan pemerintah oleh presiden. Kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila. Mekanisme kontrol ini oleh DPR merupakan sarana untuk mencegah penyimpangan konstitusional atau penyimpangan dari keinginan masyarakat oleh pemerintah. Anggota yang berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat memiliki fungsi pelaksanaan kontrol atas pelaksanaan administrasi oleh presiden. Kelebihan demokrasi Pancasila. 1. Lebih baik untuk lebih banyak orang. Demokrasi Pancasila sering dilihat sebagai bentuk pemerintahan yang lebih adil dan kurang sewenang-wenang karena memungkinkan kehendak rakyat disahkan menjadi undang-undang. Sampai taraf tertentu, ini mencegah skenario seperti minoritas kecil yang kuat mengeksploitasi masyarakat besar yang kehilangan haknya. 2. Desentralisasi kekuasaan. Keuntungan lain dari demokrasi Pancasila adalah bahwa paling tidak dalam teori, tidak ada orang yang memegang banyak kekuasaan. Keuntungan ini dapat dikurangi hingga taraf tertentu dengan kontrol informasi. Media misalnya menggunakan banyak kekuasaan politik di sebagian besar negara demokrasi. Yang ketiga, dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dalam bentuk pemerintah yang demokratis, semua orang akan diizinkan untuk memilih dan berpartisipasi dalam mempertimbangkan apa yang mereka pikirkan tentang masalah politik, sosial, dan ekonomi negara itu, memastikan bahwa keputusan apapun yang dibuat itu akan menjadi kepentingan mereka dan bukan hanya dari para pemerintah dan bukan hanya dari para pemimpin pemerintahan. Publik benar-benar akan memegang kekuasaan dan memiliki pendapat yang penting. Perasaan partisipasi ini akan memungkinkan perasaan bangga dan patriotisme yang tidak sering terlihat di daerah dengan sistem politik yang berbeda. Yang keempat, mempromosikan rasa keterlibatan. Ketika orang memiliki kekuasaan untuk memilih dan mendukung keputusan dan undang-undang tertentu, mereka akan merasa seperti bagian aktif dalam masyarakat. Ini berarti mereka akan merasa dibutuhkan agar masyarakat berkembang, memberi kekuatan kepada orang-orang, dan membiarkan mereka terlibat jelas merupakan sesuatu yang akan berdampak besar pada negara secara keseluruhan. Yang kelima, memaksakan kesetaraan. Pemungutan suara setiap orang memiliki bobot yang sama, membuat bentuk pemerintahan demokratis yang dibangun di atas kesetaraan. Tidak hanya dalam demokrasi, tetapi ini berlaku di semua bentuk pemilihan politik, membuat semua orang merasa dengar dan penting. 6. Memungkinkan perubahan kebijakan yang wajar. Menurut para pendukung, ini mungkin pro-demokrasi terbesar. Mempertimbangkan kekuatan rakyat, mereka juga penting untuk membuat perubahan pada sistem ketika mereka merasa perlu, yang kemudian disepakati dengan pejabat terpilih dengan sukarela. Perubahan-perubahan ini dapat terjadi tanpa kekerasan, di mana kekuasaan ditransfer dari satu pihak ke pihak lainnya melalui pemilihan, yang berarti pemerintah hanya terikat pada kekuasaan dengan syarat-syarat yang dipisahkan ke dalam kenaikan tahunan. 7. Tidak menempatkan kekuasaan ke dalam satu individu. Dalam demokrasi, kekuasaan terbesar dan tidak ada individu yang memegang semua kekuasaan, bahkan sebagian besar. Ini membantu mencegah eksploitasi terhadap orang-orang dan korupsi. 8. Memberikan kewajiban kepada warga negara. Demokrasi memungkinkan perasaan kewajiban kepada publik dalam memotivasi kekuatan yang berkuasa. Akibatnya, pejabat pemerintahan akan memiliki tugas dan kewajiban kepada warga yang memilih mereka dalam posisi yang berarti mereka berhutang keberhasilan mereka kepada warga, sehingga mereka harus berhutang budi kepada mereka dalam tingkat tertentu. Motivasi semacam itu dapat membantu para pejabat ini bekerja menuju kebijakan dan tujuan yang mereka pilih untuk diterapkan. Berikut kekurangan demokrasi Pancasila. Yang pertama, berisiko kurangnya pengetahuan di antara orang-orang. Karena fakta bahwa orang-orang memiliki kekuatan untuk memilih pejabat ke kantor, mereka akan sering tidak diberitahu tentang isu-isu politik dengan cara yang seharusnya. Yang berarti bahwa banyak dari mereka dengan kekuatan voting tidak sepengetahuan isu-isu yang relevan seperti perlu. Ini tidak selalu ideal, karena massa umum tanpa pemahaman masalah kemasyarakatan akan membuat pilihan yang salah selama pemilihan seperti kelebihan dan kekurangan demokrasi konstitusional. 2. Mungkin mengalami kecurangan pemilu. Demokrasi akan mengalami kesulitan dalam berfungsi secara efisien, terutama ketika ada yang lebih besar untuk diurus. Pemilihan dan penghitungan suara akan menjadi tugas yang tampaknya mustahil, yang mengarah ke beberapa bentuk korupsi seperti penipuan pemilih, seperti ciri-ciri demokrasi orde rakyat. 3. Mungkin sulit menghindari kekurangan. Setiap sistem politik tidak datang tanpa cacat, yang berarti bahwa demokrasi bukan sistem yang sempurna, terutama bahwa ada orang-orang yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda, membuat masalah menjadi lebih rumit. Karena posisi pemerintahan didasarkan pada jangka pendek, sistem politik mungkin juga terfokus jangka pendek dan tidak akan bekerja untuk pertumbuhan masyarakat jangka panjang. Keempat, inefisiensi dan ketidakpraktisan. Semakin besar demokrasi, semakin sulit memilih dan memilih penghitungan suara, dan demokrasi menjadi sasaran penipuan pemilih. Juga, demokrasi dapat menderita intimidasi atau balas dendam pemilih, sehingga mengambil dari sifat demokratis sejati mereka. Masalah terbesar bagaimanapun
Demokrasi tampaknya kurang keji, tapi sebenarnya lebih bermasalah, yaitu inefisiensi. Semakin besar sistem manusia, semakin kurang realistis bagi setiap orang untuk memilih keputusan. Bahkan dalam demokrasi kecil, bisa ada masalah serius yang membuat orang-orang mengetahui dan tertarik dengan masalah yang ada. Yang kelima, eksploitasi minoritas. Dalam demokrasi Pancasila, tidak ada yang dapat mencegah minoritas mengeksploitasi minoritas kecil. Untuk alasan ini, checks and balance dari struktur keseimbangan pemerintah Amerika Serikat memilih pejabat untuk Kongres dan Kepresidenan dengan struktur non-demokratis atau penunjukan eksekutif dan yudisial. Yang keenam, cacat aturan. Bahkan ketika setiap orang memilih tujuan yang baik, mayoritas yang kurang informasi dapat membuat keputusan buruk yang melukai semua orang. Ini bisa menjadi masalah khusus setiap kali ada kebijakan untuk memperlakukan yang memiliki implikasi halus dan rumit. Karena mayoritas, menurut definisi, bukan kelompok yang berpendidikan paling tinggi, pendidikan massa menjadi faktor pembatas dalam efektivitas demokrasi. Yang ketujuh, disiplin waktu. Dalam organisasi dengan rapat dewan terbuka yang dijalankan oleh demokrasi langsung, masalah yang menarik muncul yaitu bahwa orang-orang memiliki waktu luang paling dapat mempengaruhi organisasi yang paling kecil, karena alasan sederhana bahwa mereka dapat muncul ke lebih banyak pertemuan dan berpartisipasi lebih banyak. Orang dengan tanggung jawab lain di sisi lain tidak bisa. 8. Sebuah insentif untuk polarisasi. Satu masalah dengan demokrasi Pancasila yang baru disadari ketika seseorang mulai bekerja dengan organisasi yang dikelola konsensus. Adalah cara sistem suara mayoritas aturan menciptakan insentif bagi orang untuk menjangkau sebagian besar untuk tidak memutuskan, tidak pasti atau moderat pemilih, dan memiliki insentif yang lemah bagi orang-orang untuk berbicara dengan orang-orang yang pandangannya sangat berbeda dari mereka. Dalam sistem dijalankan konsensus, insentif dibaliknya. Banyak orang berpikir ini adalah sisi negatif dari demokrasi karena mengarah pada peningkatan polarisasi, di mana kelompok-kelompok dengan sudut pandang yang berlawanan cenderung untuk tidak saling berbicara dan cenderung untuk tidak menyelesaikan ketidaksetujuan mereka atau bekerja sama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.